Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Bapak dan Ibu sekalian, kami akan menyampaikan em, paparan sesuai dengan tugas BPJS Kesehatan. Ini tugas khusus dalam melakukan verifikasi klaim COVID-19. Next. Next, ya. Terus lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, maaf, balik lagi tadi, ketiga surat itu. Ya, Bapak dan Ibu, ini ada 3 surat. Surat yang pertama paling kiri adalah penugasan dari Kemenko PMK, yang tengah adalah surat dari Kementerian Keuangan terkait dengan tarif penggantian, dan yang ketiga adalah KMK 28 dari Kementerian Keuangan. Kami ingin menyoroti yang sebelah kiri, yang dari Kemenko PMK. Itu adalah surat penugasan dari Kemenko PMK kepada BPJS. Ada beberapa poin yang dari kalimat tersebut kita bisa simpulkan. Ada satu kalimat yang bunyinya adalah bahwa BPJS Kesehatan mendapatkan penugasan khusus melakukan proses verifikasi atas pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID. Nah, yang pertama bahwa tugas BPJS Kesehatan adalah melakukan verifikasi dari isi surat tersebut. Yang kedua adalah verifikasi yang dilakukan tidak berkaitan dengan KTP. Yang ketiga adalah verifikasi yang dilakukan ini terhadap rumah sakit yang memberikan pelayanan. Di sana tidak ada yang berkaitan dengan soal apakah rumah sakit itu provider. Nah, 3 hal ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tentang pelayanan yang ada di KTP, kemudian rumah sakit provider atau tidak provider BPJS. Rumah sakit beberapa waktu yang lalu ada penunjukan 132 rumah sakit yang memberikan pelayanan penyakit infeksi emerging, kemudian ditambah juga ada surat edaran dari Bapak Dirjen tentang rumah sakit grup swasta. Mungkin pas ada yang lain. Kemudian yang satu lagi adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemda untuk memberikan pelayanan COVID-19. Rumah sakit itu pun semuanya dapat mengajukan kepada kita, dan kalau ada rumah sakit yang tidak ditunjuk oleh pihak manapun juga, namun dia memberikan pelayanan, maka kami mohon rumah sakit tersebut menyampaikan kepada Dinas Kesehatan bahwa rumah sakitnya memberikan pelayanan COVID. Next. Next. Bapak dan Ibu, kami tampilkan peran tugas dari para pihak. Di sini ada 3 pihak, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit. Ini perlu kami sampaikan agar supaya teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana posisi Kementerian Kesehatan, BPJS, dan rumah sakit. Karena Kementerian Kesehatan, peran dan tugasnya adalah mengganti biaya perawatan pasien, berarti semua hal yang berhubungan dengan penetapan biayanya, cakupan, benefitnya, dan lain sebagainya adalah di Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, kesempatan hari ini tentu beberapa pertanyaan bisa disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, termasuk soal pembayaran kepada Paskes. Nanti BPJS Kesehatan tidak berkaitan dengan proses membayar. BPJS Kesehatan kewajibannya adalah menyelesaikan 7 hari melakukan verifikasi dan menyerahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dibayarkan 3 hari kemudian. Tugas BPJS Kesehatan nomor 1 adalah memang mengelola administrasi secara transparan dan akuntabel, kemudian verifikasi, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, hasil verifikasi tersebut nanti berupa berita acara yang diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, kepada rumah sakit, dan Kementerian Kesehatan pun mengetahui. Lalu rumah sakit tugasnya seperti yang kita ketahui melakukan rekap, pengajuan biaya klaim, ada surat perintah kerja, dan melengkapi berkas-berkasnya. Next. Next. Bapak dan Ibu, dalam beberapa hari terakhir ini, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membahas beberapa aspek yang secara teknis belum dapat dijabarkan di dalam Kepmenkes 238. Kemudian insya Allah tadi menurut informasi dari Bu Yani, hari ini mudah-mudahan akan ada keluar surat edaran. Nah, dengan keluarnya surat edaran ini, aplikasi pun akan menyesuaikan, dan kalau itu sudah kita
tuntaskan, maka diharapkan minggu depan proses pengajuan klaim sudah dapat dilakukan oleh kawan-kawan di rumah sakit. Nah, sambil menunggu proses tersebut, kami mohonkan sekali bahwa kawan-kawan di rumah sakit hendaknya melakukan sosialisasi tentang juknis verifikasi klaim, tentang hasil diskusi di webinar ini, mohon sekali bisa dikomunikasikan kepada para staf yang ada di rumah sakit. Yang kedua adalah jangan lupa menyiapkan data update, yakni berupa rekap penerimaan donasi alat pelindung diri dan obat-obatan, Bapak Ibu. Karena dua hal tersebut akan menjadi faktor pengurang. Nanti BPJS akan melakukan pengurangan di sana. Ya. Oleh karena itu harus datanya akurat. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah mohon cek kembali Bapak dan Ibu ketersediaan akomodasi, ruangan, ICU, berapa kapasitasnya, berapa tempat tidur, lalu ruangan tekanan negatif ada berapa, ventilator ada berapa. Karena jumlah yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, informasikan kepada kami, itu adalah sebagai catatan kami seberapa besar kapasitas rumah sakit mampu memberikan pelayanan pasien-pasien yang memerlukan hal tersebut. Jadi jangan sampai nanti ruang ICU-nya hanya satu, gitu, dalam satu periode, satu hari, ternyata ada beberapa klaim yang orang-orangnya sama-sama menggunakan ICU. Yang ketiga adalah melakukan persiapan pengajuan berkas klaim. Teman-teman sudah membaca di Juknis 238. Di sana sudah disebutkan apa saja yang harus disiapkan. Jadi mohon sekarang mulailah melakukan scanning. Ya, kalau mungkin selama ini alat scanning di kantor, di rumah sakit hanya ada beberapa, ya bisa ditambah lah, agar supaya proses scanning itu bisa cepat dan kumpulkan dalam folder-folder apa saja yang perlu di scanning, ya tentu bukti-bukti pendukung, data identitas, dan lain sebagainya. Kemudian nanti bila aplikasi iklim sudah siap, maka kawan-kawan sudah bisa melakukan input data pelayanan peserta di aplikasi iklim tersebut, yang kemudian TXT-nya nanti dikirimkan kepada BPJS Kesehatan. Nah, tadi bagi rumah sakit yang belum ditunjuk, bisa harus melaporkan dulu kepada Dinas Kesehatan. Next. Nah, ini ada alurnya, Pak, Bapak, dan Ibu sekalian. Alurnya adalah rumah sakit itu akan menyampaikan dua berkas. Yang pertama adalah berkas rekapitulasi, yang kedua adalah berkas klaim COVID-19. Untuk yang rekapitulasi akan diterima oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPJS, dan oleh Dinas Kesehatan. Tapi khusus untuk berkas klaim, itu akan diterima oleh BPJS Kesehatan. Rekapitulasi dikirimkan melalui email, kemudian berkas klaim dikirimkan soft copy-nya melalui aplikasi iklim, kemudian dikirim kepada aplikasi BPJS Kesehatan. Kemudian kami menerima 7 hari, setelah kami verifikasi kami berikan ke Kementerian Kesehatan dan dibayar dalam tempo 3 hari kerja. Nah, pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan hasil rekapitulasi di panah yang pertama kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah mengetahui berapa jumlah pengajuan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan. Itulah yang menjadi dasar Kementerian Kesehatan memberikan uang muka. Next. Ya, ini alurnya teman-teman, ya, dari mulai yang warna kotak warna hitam adalah rumah sakit, yang warna biru adalah BPJS Kesehatan, yang warna hijau adalah Kementerian Kesehatan, masing-masing mempunyai peran. Yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah menerima berkas klaim, melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi pelayanan, kemudian kita hitung verifikasi biaya, dan membuat berita acara verifikasi klaim untuk disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Next. Nah, ini prosesnya. Nah, dari iklim yang paling sebelah kiri ini iklim, kemudian diupload TXT-nya mengenai aplikasi pengajuan klaim, lalu berkas dikirimkan kepada kami. Ya. Yang harus hati-hati, tolong input nomor identitas harus valid, ya, khususnya NIK. Nah, teman-teman, NIK jangan sampai error menginput. Mengapa demikian? Kami masih tetap akan melakukan akses data ke Dukcapil. Mengapa demikian? Karena kita untuk mencegah adanya satu orang, jangan sampai nanti double claim. Di COVID diklaimkan, kemudian di BPJS pun, JKN pun diklaimkan. Satu-satunya simpul yang bisa kami gunakan adalah
NIK-nya. Oleh karena itu mohon NIK untuk bisa di-input secara benar. Kalau NIK di-input tidak benar misalnya, yang diisikan dengan bukti berkas scanning KTP-nya di situ ternyata berbeda, maka kita akan kembalikan. Input tanggal masuk dan tanggal keluar sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena pembiayaannya menggunakan metode cost per day. Jadi kalau seandainya teman-teman menginput tanggal pulangnya lebih lama dibandingkan dengan realita yang ada, sebagaimana berkas yang kami lihat, maka di sana akan terjadi pembengkakan biaya yang tidak seharusnya, dan itu tentu akan potensi mendapatkan temuan oleh pemeriksa. Kemudian yang berikutnya adalah lampiran berkas klaim yang di-upload harus valid, ya, harus valid. Jangan sampai berkas yang di-upload itu adalah bukan berkas yang real bagi pemeriksaan yang bersangkutan. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kotak yang sebelah kanan ini adalah kelompok berkas yang disiapkan dan dikirim melalui email. Kelompok kotak yang di sebelah kanan, ya, itu melalui aplikasi iklim, ya. Kalau yang sebelah kanan berkaitan dengan pelayanannya, yang sebelah kiri berkaitan dengan administrasinya. Next. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin kecil. Ini adalah surat pertanggungjawaban mutlak, ya, yang dibuat ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit. Nah, poin penekanan di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada pernyataan bahwa klaim perawatan yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan atau dibayarkan oleh pihak manapun. Ada 2 poin di sini. Benar datanya, yang kedua belum pernah ditagihkan kepada pihak lain, maksudnya kepada CKM juga dalam hal ini. Lalu apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan, diaudit, jadi teman-teman kami informasikan dulu lebih awal bahwa apa yang sekarang kita lakukan ini karena merupakan dana wabah akan ada audit. Bahkan dalam waktu dekat BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan akan mempresentasikan tentang simulasi verifikasi kepada BPKP agar supaya BPKP mengerti alur verifikasinya seperti itu. Next. Yang kedua adalah permohonan pembayaran klaim. Saya kira ini permohonan pembayaran klaim ini disebutnya sebagai rekapitulasi, teman-teman. Inilah yang akan diisi oleh teman-teman. Di dalamnya akan tercantum nama-nama pasien, kemudian NIK-nya, rekapitulasi tersebut. Ada nilai rupiahnya di sana. Nilai rupiah itulah yang nanti akan digunakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai patokan untuk memberikan uang muka. Ya. Dan di sana juga ada statement dari rumah sakit tentang kebenaran klaim tersebut. Next. Ya. Kalau surat perintah kerja antara PPK dengan rumah sakit, ini tidak berhubungan langsung dengan BPJS Kesehatan, tapi antara rumah sakit dengan pihak Kementerian Kesehatan. Ini merupakan pengajuan, ya, untuk minta dibayar atas klaim yang diajukan tersebut. Next. Nah, ini berita acara verifikasi, saya kira nggak terlalu berbeda dengan berita acara verifikasi klaim, dan bersifat konfirmasi negatif. Jadi kalau misalnya kami sudah menyelesaikan berita acara verifikasi, kemudian jumlah biaya yang disetujui sudah kami tanda tangani, sudah kami ACC begitu, maka kami akan minta persetujuan dari pihak rumah sakit. Bila rumah sakit ternyata pada hari itu tidak memberikan akseptasi, maka tetap ini akan kami laporkan kepada Kementerian Kesehatan agar supaya prosesnya tidak terhenti. Next. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, tadi yang kami sampaikan, verifikasi administrasi dan verifikasi pelayanan. Saya kira tadi sudah kami singgung. Next. Alurnya Bapak Ibu sekalian, jadi kami begitu klaim diterima di kantor cabang, ya, soft copy, artinya scan melalui aplikasi iklim yang dikirimkan kepada aplikasi kita, maka kami terima hitung berkasnya 1 hari kerja. Hitung berkas itu artinya mencocokkan antara lembaran-lembaran yang soft copy itu, scan itu dengan TXT-nya. Kemudian setelah kami yakini lengkap, maka 1 hari kita sudah bisa menyatakan berita acara berkas lengkap. Lalu diverifikasi 3 hari. Jadi verifikasinya hanya 3 hari. Kemudian setelah itu persetujuan KTL, lalu berita acaranya disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi total adalah 7 hari. Next. Next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kami mohon perhatian. Yang pertama adalah rumah sakit tetap
menyiapkan kalau memang benar melakukan pembelian fakturnya disiapkan. Tapi khususnya mohon maaf yang utama adalah APD yang bantuan. Mohon maaf saya koreksi nih ya. APD dan obat-obatan bantuan itu utamanya yang harus disiapkan oleh teman-teman. Dan input data pada aplikasi iklim, karena data input pertama untuk identitas itu bukan di aplikasinya BPJS Kesehatan, tetapi di aplikasi iklim. Iklim sekarang berkembang menjadi semakin lengkap, di mana semua identitas masuk melalui iklim, termasuk NIK, usia, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Itu tidak akan bisa diproses lebih lanjut kalau seandainya ada masalah di input data tersebut. Ya. Kemudian juga hati-hati terhadap potensi temuan auditor, teman-teman. Ya. Antara rumah sakit atau rumah sakit menerima dari perawatan pasien dari rumah sakit yang lain, tempat yang lain misalnya. Ada tempat yang lain, rumah sakit memberikan pelayanan, tapi dia nggak siap ikut di dalam proses pengajuan klaim karena mungkin aplikasinya belum dia terima begitu, lalu dia dilakukan pengajuan klaim oleh rumah sakit yang lain, seperti itu mohon sekali harus hati-hati. Saya kira itu sudah kami sampaikan, semoga memberikan tambahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.